Shalom, hari ini kita akan renungkan Kisah Para Rasul pasal 26, teksnya ayat 19 sampai 32, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 19 sampai 23. Paulus tetap memberitakan terang kepada bangsa Yahudi dan kepada bangsa-bangsa lain dengan kebangkitan Yesus. Paragraf yang kedua, ayat 24 sampai 29. Paulus tetap memberitakan Injil kepada Agripa dan Festus, sekalipun disebutkan engkau gila. Paragraf yang ketiga, ayat 30-32. Agripa dan semua orang yang duduk di sana berkata bahwa orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kesimpulan hari ini, Festus dan Agripa bingung karena pembelaan dari Paulus. Festus katakan Paulus gila. Raja Agripa menunjukkan pengertiannya dengan berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Mereka tidak menerima Injil dan mengolok-olokkan Paulusnya. Tetapi Paulus berkata dengan berani, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Akhirnya Agripa berkata orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tetap menolong Paulus seterusnya dari tangan orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Kedua, Mesias telah menderita sengsara dan bangkit dari antara orang mati, dan ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus tetap saksikan tentang Yesus sebagai Mesias sekalipun Festus berkata engkau gila. Kedua, Festus berpikir bahwa Paulus menjadi gila sebab ilmunya yang banyak. Ketiga, Agripa menolak ajaran Paulus tetapi berkata bahwa Paulus tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Aplikasi hari ini, pertama, tetap memberitakan Injil sekalipun orang-orang bersungut-sungut dan katakan gila. Ya, memang kita harus layak dengan kata gilanya itu, gila kepada Allah. Inilah sebenarnya identitas kita. Kita juga harus memberitakannya gila kepada orang-orang. Kedua, jangan mengatakan dengan negatif tentang orang-orang yang memberitakan Injil. Menghargai mereka saja. Memang banyak orang penginjilnya memang dianggap negatif ya, karena mereka melakukannya begitu. Namun kita harus menghargai mereka. Ketiga, bebaskan orang-orang yang dikutuk dan dibeda-bedakan oleh orang lain, sekalipun tidak berbuat yang jahat apapun. Ada banyak orang yang tidak berbuat jahat, yang tidak berbuat salah, tetapi tetap dikutuk dan dibeda-bedakan. Kita harus menolong dan harus berdiri sesisi dia. Akhirnya PR praktik hari ini hanya menceritakan tentang Yesus, bukan hanya waktu penginjilan. Di dalam semua tema pergaulan sampai orang-orang berkata kamu sungguh gila tentang Yesus. Ya, penuhilah dengan Yesus. Kalau begitu, itu di luar tekan dimanapun dan mereka ingin pukul manapun,
dari mulut kita akan keluar Yesus, tentang Yesus. Inilah sesungguhnya layak sebagai hamba Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.